Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Yuk, pasti masih semangat dong ya buat belajar di episode kali ini tentang studi fikih bersama Bapak dosen kita, Bapak Abdul Aziz MHI, dan tak lupa dengan saya, Salsabila Fatika Rifani. Kali ini Salsa akan merangkum materi atau makalah yang telah dibuat atau disampaikan oleh kakak-kakak cantik kita, yakni ada Kakak Gina, ada Halimatus, ada Kakak Afifah. Oke guys, kita simak videonya sampai habis ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber fikih yang disepakati dan penetapan hukumnya. Sebenarnya apa sih fikih tersebut? Fikih secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku bermasyarakat maupun dengan Tuhannya. Nah, ilmu fikih sendiri juga membahas tentang cara beribadah dan muamalah. Yang Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan hak sebagai hamba Allah. Namun muncullah permasalahan-permasalahan yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut menjadikan pemicu lahirnya sumber-sumber penetapan fikih yang permasalahannya tidak ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka apa sih sumber fikih itu? Nah, yang dimaksud dengan sumber fikih ialah asal pengambilan ketentuan-ketentuan fikih. Sumber fikih Islam terdiri dari dua macam sumber, yaitu sumber formal yang berasal dari wahyu, baik wahyu yang berasal dari Al-Quran yang dinamakan wahyu matlu, maupun yang berasal dari sunnah yang dinamakan wahyu khofi. Mengutip dari Muhammad Dauh Ali dalam bukunya Hukum Islam halaman 78 sampai dengan 79. Nah, dari materi kali ini yang akan kita bahas ialah tentang pertama, pengertian dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Yang kedua, cara Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas dalam penetapan hukum. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber dalil dan hukum Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu umatku dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya." Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hukum Islam, keluasan dan keadilannya yang dikarang oleh Anwar Harjono pada halaman 96 menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum,
kebanyakannya bersifat umum. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum kadang-kadang dilalahnya atau pengertiannya qat'iyah, jelas. Dan kadang-kadang dilalahnya zaniyah, kurang jelas. Nah, yang dimaksudkan dengan dilalah qat'iyah ialah menunjuk pengertian hukum tertentu yang tidak akan tergambar adanya pengertian lain. Dan yang dimaksud dengan dilalah zaniyah ialah yang mungkin timbul ada beberapa pengertian dalam nas yang satu dan yang lainnya. Maksud utama Al-Quran ialah mengunggah kesadaran tinggi yang ada pada manusia tentang hubungannya yang serba segi dengan Tuhan dan alam semesta. Selanjutnya, hukum dalam Al-Quran dan cara Al-Quran menetapkan hukum. Hukum dalam Al-Quran ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan ibadah bersifat tetap, tidak menerima perubahan dan harus dikerjakan sebagaimana yang diterapkan. Selanjutnya, hukum dalam Al-Quran juga meliputi hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya, yaitu disebut fikih muamalah. Hukum dalam bentuk ini hanya disebutkan dasar-dasarnya saja, tidak dengan cara mendetail. Dan pokok-pokok Al-Quran yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, ibadah, janji, dan ancaman. Al-Quran yang menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkari dengan siksa. Riwayat dan cerita jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikutip dari buku Usul Fiqih karangan Hanafi halaman 103. Nah, yang selanjutnya cara Al-Quran untuk menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki sikap hidup manusia. Karena itu, Al-Quran berisi perintah dan larangan. Al-Quran memerintahkan yang baik dan melarang yang keji. Dalam bentuk hukum, Al-Quran selalu berpedoman kepada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan umat manusia, karena hukum dalam Al-Quran tidak membebankan di luar kemampuan manusia. Yang kedua, tidak memperbanyak tuntutan, karena jumlah ayat yang mengandung hukum tidak banyak, kurang lebih 200 ayat saja. Dalam hal ini, apabila seseorang telah menuturkan 2 kalimat syahadat serta meyakini kandungannya, ia harus melaksanakan puasa. Cukup sebulan dilakukan untuk setahun. Dikerjakan pada siang hari saja, sedangkan waktu malam diperbolehkan mengerjakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam berpuasa. Maka hal tersebut menjadi contoh bahwa Al-Quran itu tidak memperbanyak tuntutan, karena Al-Quran adalah kalamullah yang ditulis oleh Sang Pencipta alam semesta. Nah, yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab yang telah mempunyai adat dan istiadat yang kuat. Maka di antara adat istiadat yang perlu diteruskan
karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi ada pula yang bertentangan dengan ajaran Islam yang perlu diluruskan atau dihapus. Namun dalam menghapuskannya dengan bertahap dan berangsur-angsur. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti nyata keindahan dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum kita karena Al-Quran tidak memaksa, tidak memberatkan, dan tidak memperbanyak tuntutan. Yang selanjutnya